Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video media pembelajaran, yang mana dalam video ini saya akan membahas tentang proses pembubutan bertingkat, yang mana ada pun indikator yang akan saya bahas dalam video kali ini. Yang pertama, kita mengetahui apa itu sih mesin bubut. Seterusnya, bagaimana cara proses menghidupkan mesin bubut, apa saja alat-alat yang digunakan dalam mesin bubut. Seterusnya, apa saja komponen-komponen dalam mesin bubut dan bagaimana cara pengoperasiannya. Dan seterusnya, bagaimana cara kita dalam melakukan proses pembubutan bertingkat, apa saja langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam proses pembubutan bertingkat tersebut. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Baiklah, setelah kita mengetahui cara mesin bubut, sini saya akan menjelaskan satu persatu komponen dari mesin bubut konvensional ini. Mana coba lebih dekat? Ini adalah komponen dari kepala tetap, dan ini adalah komponen dari kepala cekam, dan ini adalah komponen dari kepala lepas. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan satu dari komponen. Ini adalah spindle on off, yang mana ini nantinya akan berfungsi untuk menghidupkan mesin atau mematikan mesin. Mana tombol on di sini berwarna hijau dan tombol off berwarna merah. Ini adalah spindle untuk mengatur kecepatan putaran mesin nanti pada saat proses pembubutan. Ini adalah aturan-aturan kecepatan pemakanan mesin, yang mana sudah ada aturannya. Di sini kalau kita mau mengaturnya nanti bisa dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya, ini adalah spindle untuk mengatur kemana arah putaran mesin yang akan kita gunakan, baik itu nantinya searah jarum jam atau cewek clockwise atau cewek atau counterclockwise. Ini adalah kepala cekam, yang mana di sini kepala cekamnya rahang 3 yang nantinya berfungsi untuk memasangkan medan kerja pada proses pembubutan. Dan masuk kita kepada komponen dari eretan. Saya akan menjelaskan komponen dari eretan ini dari atas, yang mana ini adalah eretan atas, yang mana di eretan atas ini ada dipasang rumah pahat, yang mana rumah pahat ini nantinya akan dipasangkan pahat, yang mana ini adalah bentuknya, ini adalah penguncinya. Dan ini adalah eretan atas, yang mana eretan atas ini nanti berfungsi untuk membuat sudut tirus yang nanti bisa kita atur sudutnya di sini. Coba lebih dekat. Di sini nantinya, karena ini sudutnya sudah hilang karena mesinnya juga sudah tua, jadi nanti kita mengaturnya dengan menggunakan busur derajat saja. Selanjutnya, ini adalah eretan vertikal yang nantinya akan kita gunakan untuk menambah ketebalan pemakanan nantinya pada saat proses pembubutan. Dan ini adalah eretan memanjang yang nantinya akan kita gunakan untuk menambah pembubutan, berapa panjang pembubutan nantinya. Selanjutnya, di sini ada spindle untuk mengatur kecepatan ulir, dan ini adalah spindle untuk mengatur kecepatan otomatis. Coba zoom lagi. Ini adalah kepala lepas, yang mana kepala lepas ini nantinya akan digunakan untuk memasang dari senter putar. Yang ini adalah senter putar. Cara memasang seperti ini, dan juga bisa nanti kita gunakan untuk memasang center bore yang nantinya akan digunakan untuk proses pengeboran. Jadi kepala lepas ini berfungsi untuk memasang ke senter putar apabila kita melakukan proses pembubutan yang lebih panjang nantinya. Karena panjangnya itu kita perkirakan sekitar 200 mm paling kurang. Jadi untuk menahan ujung dari medan kerja, kita akan menggunakan senter putar yang nantinya akan kita pasangkan di kepala lepas. Selanjutnya, ini adalah poros transportir. Ini yang ini nantinya akan berfungsi untuk
mengatur kecepatan mesin dan mengatur kecepatan proses penguliran. Yang ini adalah bed atau dudukan dari eretan dan dudukan dari kepala lepas. Selanjutnya ini adalah pelindung mata yang nantinya akan digunakan untuk melindungi mata kita dari bram atau kotoran dari proses penguliran. Jadi tadi sebelumnya kita telah mengetahui apa itu mesin bubut, kita telah mengetahui bagian-bagian dari mesin bubut. Selanjutnya kita harus mengetahui apa sih itu peralatan-peralatan dalam proses pembubutan. Jadi di sini akan saya jelaskan beberapa alat saja, karena coba di zoom. Beberapa alat saja karena kita melakukan proses pembubutan bertingkat yang pembubutannya tidak terlalu rumit. Jadi ini hanya saya jelaskan sebagai tutorial saja. Yang pertama ini adalah kunci dari cap atau kunci dari kepala cekam yang nantinya pada proses pemasangan benda untuk menguncinya kita akan menggunakan ini. Contohnya seperti ini. Jadi selanjutnya ini adalah kunci L yang nantinya ini akan berfungsi untuk memasangkan pahat pada rumah pahat. Contohnya seperti ini, coba di zoom. Seperti ini. Selanjutnya lebih dekat lagi, ini adalah senter putar yang mana setelah saya jelaskan pada sebelumnya ini berfungsi untuk menahan ujung benda kerja pada proses pembuatan yang lebih panjang. Selanjutnya ini adalah cak bor, kepala dari bor untuk memasangkan mata bor yang nantinya berfungsi untuk proses pengeboran. Selanjutnya ini adalah pahat. Ini adalah otak dari proses pembubutan. Kalau tidak ada ini mungkin proses pengerjaan juga tidak akan berlangsung. Selanjutnya ini adalah jangka sorong. Ini tidak kalah penting juga dari proses pembubutan. Yang mana jangka sorong ini nanti akan kita gunakan untuk pengukuran benda kerja. Selanjutnya yang tidak kalah penting dari semua itu, coba di zoom. Ini adalah benda kerja. Yang mana benda kerja ini akan kita bubut bertingkat nantinya, 2 tingkat, yang mana ini diameter awalnya, patokan kita hanya ini diameter awalnya yaitu 16 mm dengan panjangnya 40. Oke rekan-rekan semuanya, tadi kita telah mengetahui pengertian mesin, bagian-bagian mesin, alat-alat yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita akan masuk kepada proses pengerjaan dari pembuatan bertingkat. Oke, bertingkat. Langkah pertama yang akan kita lakukan dalam proses ini, yang pertama kita mengatur berapa kecepatan putaran mesin yang akan kita gunakan dalam proses pembuatan bertingkat. Yang mana pembuatan bertingkat ini diameter awalnya adalah 16 mm. Jadi cara mengaturnya, coba lebih dekat, di zoom bagian ini. Pertama kita akan menyeting. Kita lihat di sini sudah ada aturan dari kecepatan mesin yang akan kita gunakan. Nantinya kita akan membubut diameter 16, kita ambil saja salah satu kecepatannya yaitu 200 meter per menit. Jadi posisi spindel ini adalah posisinya tegak lurus. Yang ini tegak lurus, yang ini tegak lurus. Mari kita setting. Dan coba kita hidupkan, tekan tombol on-nya, kita putar ini. Contohnya seperti ini. Jadi ini adalah kecepatan putarannya 200 rpm, dan kalau kita kali 2 nantinya ini kecepatannya adalah 400 rpm. Setelah kita mengetahui kecepatan putaran mesin yang akan kita gunakan, langkah selanjutnya yaitu proses penyetingan pahat. Jadi coba kita lihat. Langkah yang pertama yaitu pasangkan pahat kepada toolbox. Langkahnya seperti ini. Kita pasangkan. Kita kencangkan kuncinya. Oke, sudah kencang. Selanjutnya kita pasangkan senter putar kepada kepala lepas. Contoh seperti ini. Lalu kita dekatkan ke pahat. Oke.
kita putar dan kita dekatkan ujung pahat ke ujung senter putar. Oke. Jadi di sini kita tidak perlu lagi menyeting atau menambah strip dari pahat ini untuk lebih tinggi, karena di sini ukuran settingnya sudah pas antara pahat dengan senter putar. Coba di zoom lebih dekat. Nah, ini contohnya. Oke, kita telah mengetahui langkah yang pertama, langkah yang kedua. Langkah selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses pengerjaan, yaitu pemasangan benda kerja. Ini caranya adalah seperti ini. Coba di zoom lebih dekat. Kita pasangkan, lalu kita kencangkan kuncinya. Di sini kita akan menggunakan cekam rahang 3. Mempunyai 3 buah tempat untuk mengunci. Ini. Lalu kita coba hidupkan mesin untuk melihat apakah benda yang kita pasang sudah senter atau tidak. Seperti ini. Jadi kita lihat benda yang kita pasang nampaknya sudah senter, walaupun sedikit tidak senter nampaknya. Jadi nanti kita atur saja pada proses. Kita tadi telah melakukan pemasangan benda, pemasangan pahat. Selanjutnya kita akan menyeting untuk melakukan facing, yaitu posisi pahat. Kita setting saja sudutnya sekitar 45 derajat, kurang lebih seperti ini. Lalu kita kencangkan penguncinya. Lalu kita hidupkan mesin, yang mana kecepatan mesin tadi sudah kita setting, yaitu 200 rpm dengan putaran berlawanan arah dari jarum jam, karena kita melakukan facing dari atas, yang mana ini nantinya menggunakan putaran mesin yang berlawanan arah jarum jam. Jadi ini adalah proses facing atau bobot rata depan, kurang lebih seperti ini. Coba di zoom lebih dekat. Oke, kita telah selesai facing. Lalu kita atur lagi posisi pahat untuk proses pembubutan bertingkat nantinya. Kurang lebih seperti ini posisinya. Lalu kita matikan mesin untuk mengukur kembali diameter awal yang akan kita lakukan untuk proses pembubutan bertingkat nantinya. Kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ukurannya dari jangka sorong yaitu langkah selanjutnya yaitu kita mengukur berapa panjang dari pembubutan bertingkat yang akan kita buat nantinya. Yang pertama, di sini kita akan membuat tingkatan yang pertamanya panjang 15 mm dan tingkatan yang kedua 15 mm. Jadi kalau kita jumlahkan panjang pembubutan bertingkat nantinya yaitu 30 mm. Kita setting seperti ini, jangka sorongnya 30 mm. Lalu kita dekatkan ke benda kerja untuk ditandai berapa panjangnya. Oke, seperti ini. Lalu kita hidupkan mesin untuk menandainya. Dekatkan ke benda kerja. Oke, seperti ini. Lalu kita matikan mesin lagi. Lalu kita setting titik 0 dari pahat. Caranya seperti ini, hidupkan mesin. Kita dekatkan pahat ke benda kerja yang paling luar.
titik nolnya sampai menyentuh posisi luar dari diameter benda kerja. Oke, lalu kita matikan mesinnya lagi. Lalu kita setting titik nol pada eretan atas seperti ini. Karena di sini mesinnya sudah tua, jadi ukurannya tidak jelas lagi. Kita ambil saja sesuai dengan feeling kita. Oke, ini adalah titik nolnya seperti ini. Oke, lalu kita hidupkan mesin lagi. Yang mana diameter pertama yang akan kita bubut yaitu diameter 14 mm. Jadi kita setting kemakanannya di sini 1 mm penyayatan pertama dan 1 mm penyayatan kedua. Oke, langsung saja kita sayat benda kerjanya. Coba dekatkan ke benda kerja. Ini cara seperti ini. Oke, tampaknya sudah mendekati dari tanda yang kita buat tadi, itu panjangnya 30 mm pada proses penyayatan diameter 14. Lalu kita matikan mesin, kita tarik ke ujung. Lalu kita tambahkan lagi ketebalan kemakanannya yaitu 1 mm lagi. Oke, langsung saja kita lakukan proses penyayatan. Ini kecepatannya kita kalikan 2, yaitu 400 rpm, karena kecepatan tadi terlalu lama. Oke, kita lakukan penyayatan seperti ini. Sampai panjangnya nanti 30 mm seperti yang telah kita tandai sebelumnya. Ukurannya panjangnya telah 30 mm. Lalu kita matikan mesinnya lagi. Jadi diameter yang pertama proses penyayatan tadi kita telah mendapatkan diameter 14 mm. Lalu kita akan melakukan proses pengerjaan bubut yang kedua, tingkat yang kedua, yaitu diameter 12 mm dengan panjang 15 mm. Kita setting pada jangka sorong seperti ini. Lalu kita dekatkan ke benda kerja untuk menyeting panjangnya seperti ini. Coba dekatkan. Sama dengan cara yang pertama. Lalu kita setting seperti ini dengan caranya menghidupkan mesin untuk menandainya. Panjangnya 15 mm. Oke, telah kita tandai. Lalu kita matikan mesin dan kita ambil titik nolnya kembali. Cara seperti ini. Buka mesin, dekatkan ke benda kerja yang terluar.
telah menyentuh diameter benda kerja. Lalu kita matikan mesin. Lalu kita setting pada eretan melintang pada titik 0 lagi seperti ini. Ini ada titik 0, body zoom. Oke. Lalu kita hidupkan mesin untuk proses pembubutan diameter 12 mm dengan panjang 15 mm. Kita akan sama penyayatannya dengan pertama, yaitu 2 kali penyayatan. Dimana penyayatan pertama 1 mm dan penyayatan yang kedua 1 mm. Oke. Kita setting di sini 1 mm. Lalu kita sayat seperti ini. Penyayatan pertama sudah selesai. Lalu kita tambah lagi, kita belakang makanannya 1 mm menjadi tebal makanan yang pertama 1 mm, yang kedua 1 mm jadi 2 mm. Oke. Ini saja pada proses penyayatan. Oke, proses penyayatan telah selesai. Lalu kita matikan mesin. Dan ini adalah hasil. Coba di zoom. Oke, ini adalah benda kerja yang tadi kita buat. Ini adalah hasilnya. Jadi langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu meletakkan kembali posisi bagian-bagian mesin tadi ke posisi semula dan meletakkan alat-alatnya kembali pada tempatnya. Jadi pesan saya, video pembelajaran dari saya, Arif Rahman Syam. Mudah-mudahan video pembelajaran proses pembuatan bertingkat ini nantinya bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan ini nantinya akan digunakan untuk proses pembuatan untuk media pembelajaran nantinya. Oke, sekian dari saya. Salam insya Allah.